penting banget. Penting. Cuman entah kenapa ini namanya manusia lu males aja. Ya, males. Menghilangkan kemalasan tuh susah. Bener. Kayaknya kalau menghilangkan nggak bisa deh. Tapi kalau mengurangi mungkin bisa. Oh iya, benar. Ya kan? Tuh. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara kita menghilangkan kemalasan, gimana Mengurangi. kita mengontrol itu. Baik. Halo, Aileen. Oh, lagi minum ya, sorry. Halo Kak Adit. Gimana kabarnya? Baik sekali. Baik. Baik. Kesibukan apa nih untuk saat ini? Lagi sibuk urusin LKS, LKS. lomba kejuruan siswa. Oh, LKS ya. Iya. Tapi itu mengganggu nggak sih? Mengganggu pembelajaran ini nggak sih? Kira-kira? Pembelajaran sehari-hari. Iya, sehari-hari kan biasanya kalau udah mau lomba LKS. Kalau mau lomba LKS kan biasanya sibuk tuh kan. Takutnya mengganggu nggak sih? Lumayan sih. Lumayan. Jadi ketinggalan pelajaran. Ketinggalan. Tapi nilai aman lah. Masa nilai nggak aman dong? Kalau Kak Adit, kesibukannya apa? Kalau saat ini lagi ini sih, Lin. Jadi gue kan emang senang buat jadwal untuk diri gue sendiri supaya bisa termaintenance lah hari-harinya. Untuk belakangan ini udah mulai kuliah. Jadi setiap pulang kerja langsung kuliah selesai jam 9 dan itu dilakukan sampai dari Senin sampai Jumat. Oke, sibuk sekali ya jadi. Ya capek sih cuma ya udahlah jalannya aja. Oke. Terus persiapannya apa untuk LKS? Persiapannya biasanya latihan terus sih. Latihan terus. Iya, Emang LKS kapan sih mulai? di pertengahan Oktober. Berarti ini kemungkinan besar bakalan latihan terus sampai pertengahan Oktober. Bener. Latihan untuk Oh, mendalami berarti- peran. Ya, Waktu yang cukup lama ya, 2 minggu. Harusnya bisa dong. bener. Iya, Apa? harusnya. PR-nya ada PR nggak? Menurut Aileen ada PR nggak sih untuk Aileen? Ada. Untuk apa tuh? Katanya harus banyak omong. Kata siapa? Kata orang-orang. Pembimbing, oh. Iya, kata pembimbing yang ngajar. Harus banyak omong. Iya. Ya kalau banyak omongnya kosong juga sama. Maksudnya nggak gitu. Oh, nggak gitu ya. Sorry. Gimana? Banyak omong kayak lebih kayak nggak takut gitu kalau ketemu orang. Oh, berarti termasuk ini nggak sih? Apa kalau yang penyendiri itu? Introvert. Ah, termasuk iya, introvert. Aileen introvert. Iya. Introvert. Tapi dipilih gimana dong? Ya terpaksa. Jadi itu PR dong buat iya, Aileen. betul. Harus. Udah Iya. ketemu belum jawabannya? Untuk mengatasi introvertnya, mengatasi mungkin kebingungan supaya bisa humble ke orang-orang gitu. Udah ketemu jawaban itu? Sudah. Apa Sudah jawaban? diterapkan kayak berlatih untuk ngomong ke orang-orang baru gitu. Orang baru? Betul. Harus orang baru? Enggak. Enggak juga kan. Tapi kemarin sempat dengar bahwa udah ada lomba LKS sebelumnya ya, Sudah. tingkat provinsi. Tingkat provinsi, benar. Jadi ini tingkat Tingkat nasional. Wow. Tingkat nasional. Berapa peserta yang ikut? Udah ada bocoran real itu? 30-an, sekitar 30-an gitu. 30 SMK sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Berarti persaingannya cukup. Yang diambil juga nggak banyak kan juaranya. Jadi Benar. apa emang bidang lombanya apa LKS? Hotel reception. Hotel reception, Iya. pelayan publik. Betul. Klien publik. Jadi di bagian hotel reception berarti front office nggak sih? Benar. Front office. Front office lebih Iya. ke sana ya. Reception.
Terus denger juga kemarin bahwa Aileen sempat untuk mengatasi groginya Aileen, ketemu orang baru dan sebagainya, sempat dimagangin di salah satu hotel di Bandar Lampung. Iya, Berapa lama benar-benar. Itu cuma 2 minggu untuk melatih mental. Melatih mental? Iya. 2 minggu. Melatih mental. Menurut Aileen cukup nggak dengan 2 minggu itu? Ada Dengan- perkembangan nggak? Iya benar, ada perkembangan walaupun nggak banyak, cuma menambah. Gitu. Jadi ada manfaat juga ya untuk magang Benar. ya. Bagus juga sih, maksudnya untuk keterbiasaan. Apa sih ini? Anjing tadi. Oh, ini ya, cahaya ya. Jadi untuk mengatasi groginya, bingungnya Aileen, kayaknya pembimbing itu adalah memilih jalan itu sesuatu hal yang tepat nggak sih? Tepat, Tepat banget ya. tepat banget. Kerasa banget ya. Iya, kerasa banget. Dampak sekarang udah mulai bisa enjoy lah. Iya, benar. Cuma masih ada PR nggak? Masih Apa masih kurang? kurang. Kadang masih nervous gitu. Tapi hal yang nggak umum nggak sih? Iya, Maksudnya hal yang benar. nggak umum nggak sih, ketemu orang baru ya kan? Ketemu orang baru terus ngerasa nervous itu pasti hal yang nggak umum lah. Iya. Cuma mungkin pertanyaannya bukan di gimana cara ngilangin nervousnya, tapi gimana ngontrol itu. Bisa nggak kita ngontrol Benar. nervous kita? Kan. Iya. LKS nasional. Semoga berhasil lah ya. Terima kasih banyak Kak Adit. Selain itu apa lagi sih bukan? Lagi sibuk di situ aja. Di situ aja. Mm-mm. Kalau ini kegiatan sekolah nggak ada, ikut-ikut ekskul dan sebagainya. Ikut Ikut. ekskul English Club sama Japanese Club. Waduh. Bisa ini gak sih? Coba gitu satu kalimat atau apa? Japanese ya, jangan yang English. Kalau yang English kayaknya kita masih Oke. masih ini gak sih? Perkenalan gitu ya? Iya, perkenalan aja. Oke. Minasan konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Airin desu. Kayaknya perlu translate gak sih? Kayaknya ya kan? Perlu translate gak? Itu apa? Coba telaah dari kata-kata satu-satu. Satu-satu. Konnichiwa tuh selamat siang. Ah, Hajimemashite, salam kenal. Watashi wa Airin desu, artinya nama saya Aileen. Oke. harus ada des gitu ya. Iya, harus ada des. Itu des itu kenapa harus ada? Untuk memperlengkap kata. Gitu. Apa ya? Kayak sebagai kata sambungan atau imbuhan gitu. Ya. Oh, jadi Bener. harus gitu. Tapi nggak semua nama harus des atau semua harus nama pakai des atau Harus. ada kata lain? Harus pakai des. Oh, gitu. Berarti Adit des. Gimana tuh? Adit des gimana gua? Kalau Iya gua dong. berarti nggak perlu pakai T. Kan nama gua ADIT. Berarti nggak perlu pakai T kan, langsung des aja kan. Adit des gitu. Iya. Watashi wa Adit desu. Konnichiwa Adit des. Wih, gua belajar guys. Ilmu baru. Ya. Pak Adit Walaupun- ibu Enggak. suka anime. Iya, beberapa anime saya suka. Baik. Aileen Suka. 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 Apa anime yang paling Aileen mungkin bisa jadi referensi kan? Untuk diri gua pribadi untuk coba nonton. Kalau Kak Adit sukanya genre yang gimana? Lebih kayak ini gak sih? Kayak action terus petualangan gitu sih. Petualangan ya? Lebih suka yang kesana, kayak kalau yang lagi disuka banget mungkin untuk saat ini kayak Boruto, terus One Piece juga suka sih. Cuma emang karena episode One Piece itu banyak kan, Benar, jadi benar. males banget untuk nontonin satu-satu lagi. Iya. Cuma paling beberapa scene yang emang epic sih. Itu. One Ada Piece. nggak saran? Udah disebut tadi One Piece. Iya. anjir. Kan One dia Piece. genrenya Kalau adventure. kalau Aileen Kalau Aileen suka yang kayak misteri misteri. sama fantasi gitu. Contohnya ada apa? Contohnya kayak Moriarty the Patriot. Itu ada Sherlock Holmes sama William James Moriarty. Keren banget. Iya kan, gua nggak tahu sih karakter itu yang gimana yang lu sebutin. Cuma terganggu nggak sih
Terganggu. Maksudnya terganggu itu yang biasanya kita sering nonton anime itu, terus lu sekarang kesibukannya kan lagi mempersiapkan LKS kan. Nah itu terganggu gak sih kegiatan nonton? Terganggu sekali. Jadi waktu untuk nonton anime tuh sedikit. Iya, jadi jarang nonton anime. Padahal itu anime itu salah satu hal termasuk hobi gak sih? Benar, hobi. Berarti hobi lu yang terganggu ya? Nggak cuma nonton anime aja sih, kayak Aileen kan suka gambar tuh. Jadi jarang gambar karena kesibukan di sekolah. Terus jarang baca buku. Bahkan buku suka baca buku juga? Suka. Buku The Silver Dreams, buku kedua dari Interworld karya Neil Gaiman. Itu belum diselesain sampai sekarang, dari bulan lalu itu padahal. Tapi, terus merasa nyaman gak sih dengan keadaan yang memaksa kita untuk menyampingkan hobi terus mengutamakan lomba gitu? Nyaman gak sih? Kalau jujur sih ya nggak nyaman. Nggak nyaman. Cuma itu kan buat diri kita sendiri kan. Iya kan, itu Ya, keadaan bener. yang memaksa kita kan. Ya. Mau nggak mau, kadang suka nggak suka. Lagian juga dipilih ya? Iya, Akhirnya dipilih. ada ininya nggak sih waktu pemilihan LKS tuh, itu kan ada seleksinya nggak sih buat ini? Apa langsung dari sekolah. pihak sekolah yang nunjuk Iya, atau dari pihak sekolah yang nunjuk. Karena dicari yang bisa bahasa Inggris. Jadi itu intinya. Iya, Bahasa intinya Inggris. gitu. Karena lombanya dalam bahasa Inggris. Tapi message juga sih, maksudnya nyambung juga sih, sinkron juga antara Aileen yang disuruhnya kan lombanya dengan yang bisa lah, paham sama enak. Kalau lu ngomong bahasa Inggris itu enak didengar juga, dan posisi juga ikut ekskul bahasa Inggris kan. Iya, benar. Jadi pas lah. Oke, bahasa Inggris. Ada target nggak untuk lomba ini? Harus juara berapa dan sebagainya? Targetnya adalah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Berarti bukan target yang harus juara segini ya. Bukan. Yang penting kan prosesnya. Iya, dengan usahanya. Cuma tapi ya lu sadar ya kalau kebanyakan orang ya, tanda kutip ini ya, kebanyakan orang banyak yang tidak melihat proses, lebih melihat hasil. Jadi ketika hasilnya nggak memuaskan, ya udah orang taunya hasil ya, bukan prosesnya. Sedangkan di belakang hasil itu ada proses yang sebenarnya panjang banget, susah banget untuk kita lewatin untuk ngedapetin hasil yang nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Banyak kan orang yang nilai kayak gitu. Cuma menurut pengalaman Aileen, sudah pernah tuh kayak gitu, kayak yang penting tujuannya yang tercapai, usahanya itu kayak nggak penting, dan itu rasanya kayak merasa bersalah terhadap diri sendiri gitu. Tujuannya yang penting. Kayak fokus ke tujuan, tapi usahanya itu kayak yang penting ngapain, intinya yang ini tercapai gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Cuma untuk sekarang yang penting usahanya sih, agar hasilnya memuaskan. Tapi berhasil atau tidak berhasil, dua-duanya adalah hasil. Iya nggak sih? Iya kan? Bener nggak sih? Cuma terkadang yang gue heran, mungkin terkadang orang itu terlalu berharap sama sesuatu hal yang berhasil. Padahal kan di antara hasil itu ada dua cabang, satu berhasil, satu tidak berhasil. Itu masalahnya. Pertanyaannya adalah ketika lu dapat sesuatu hal itu tidak berhasil, lu siap nggak nerimanya? Siap. Terus kira-kira ada antisipasi nggak perihal itu? Perihal tidak berhasil ya? Antisipasi. Jadi kita udah memikirkan sesuatu hal terburuk lah yang bakal terjadi suatu saat nanti. Waduh, bingung. Kalau berhasil kan pasti semua orang pengen berhasil kan. Iya, semua orang pengen berhasil. Cuma orang-orang itu kadang nggak berpikir ketika kita tidak berhasil kita harus ngelakuin apa nih gitu. Oke. Jadi belum ada persiapan untuk tidak ada berhasil. Belum. Tapi kira-kira Aileen siap nggak sih ketika Aileen udah melakukan hal yang terbaik dengan proses yang udah Aileen lewati untuk menghadapi lomba LKS?
suatu saat nanti ya kita nggak ada yang tahu ya omongan orang ya. Iya. Ada aja gitu yang nyeletuk tahu-tahu, ih masa nggak ini, masa nggak juara, masa nggak ini. Siap nggak ngadepin omongan orang yang seperti itu? Siap, karena mereka nggak tahu gitu apa yang kita lakuin. Kayak mereka cuma bisa ngomong gitu kan. Heeh. Ya, sudah tidak peduli lagi sama omongan orang-orang tuh sekarang. Jadi termasuk orang yang sedikit bodoh amat lah ya. Iya. Tuh. Tapi pernah belajar ini gak sih Ail? Pernah dengar kata stoikisme gak sih? Stoikisme pernah, tapi lupa. Itu Jadi, apa? Stoikisme itu aliran pola pikir dari, kalau ininya dari zaman Yunani kuno kalau nggak salah. Baik. Aliran pola pikir ya, Iya. bukan aliran keyakinan ya, beda Baik. ya, aliran pola pikir. Jadi di stoikisme itu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Oke. Kedua itu dinamakan dikotomi kendali. Kalau di stoikisme, Baik. maksudnya dua di situ adalah kita itu harus naruh faktor kebahagiaan di faktor internal. Jadi kita harus naruh rasa kebahagiaan kita di faktor internal, bukan di eksternal. Bukan dari eksternal berarti kan di luar kontrol kita tuh, kayak omongan orang dan sebagainya. Kalau lu naruh faktor kebahagiaan di eksternal, itu kemungkinan lu nggak dapat kebahagiaan itu, karena lu bakal puas ketika orang berkomentar baik tentang lu. Sedangkan komentar orang itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Itu hak orang lain untuk komentar ya. Benar. Jadi lebih baik taruh di faktor internal. Rasa kebahagiaannya ditaruh di faktor internal. Kenapa? Karena internal adalah semua ada di dalam kendali lu. Ketika lu pengen buat ini dan itu berhasil, ya udah lu bahagia aja. Perihal hasilnya di komen apa tentang orang sama semua orang, ya itu udah di luar kontrol lu gitu. Jadi stoikisme itu menaruh lebih ke pola pikir sih. Jadi supaya kita bisa ngendalin diri, ngontrol diri. Jadi ketika ada yang ngomongin kita nggak terlalu sakit hati dan sebagainya. Karena itu emang di luar kontrol kita. Kalau contoh sederhananya kayak kerja deh. Kan gue udah kerja, kayak gue kerja, loyalitas gue, profesionalitas gue, terus tentang kerjaan gue, tanggung jawab gue tentang kerjaan gue, itu semua ada di faktor internal, ada di diri gue. Jadi ketika gue ngerja, kalau gue naruh kebahagiaan di faktor internal, ketika gue ngerjain kerjaan yang emang punya gue, selesai, gue bahagia. Oh ya udah, yang penting gue profesional, gue totalitas juga di kerjaan gue tanggung jawab. Tapi ketika kalau gue naruh faktor kebahagiaan di faktor eksternal, Iya. ketika ada komentar bos baik apa enggaknya, kemungkinan gue nggak bakal dapet itu, karena ada dua jawaban atas kinerja kita kan, di komen bagus atau buruk. Iya. Kita bakal bahagia kalau komentarnya bagus, tapi kita bakal kecewa ketika komentarnya jelek. Jadi daripada naruh di situ, mendingan ditaruh di tempat yang bisa kita kendaliin secara benar. Itu stoikis. Tapi ada sih kalau pengen belajar, kalau nggak salah sebenarnya orang-orang udah melalui ilmu itu, cuma mereka nggak sadar aja. Beberapa orang ya. Baik. Sebenarnya itu ada ilmunya. Jadi tidak begitu sulit untuk diterapkan. Iya. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung orang udah pernah ngalamin masa-masa itu. Oke. Ailin juga pernah lah pasti. Iya. Pasti pernah. Pernah. Tapi Ailin ini orangnya sosial media banget gak sih? Enggak. Tidak. Ada alasan gak sih untuk tidak sosial media? Tidak suka terbuka gitu ke orang-orang. Karena sikap yang awal, yang apa? Introvert Introvert iya, itu. termasuk sih. Soalnya jarang sih, biasanya kan ada beberapa orang ya, bukan beberapa orang, malahan mungkin di umuran Ailin ini sosial media banget gitu kan. Iya, ada. Justru. Bentar-bentar harus update. Nah. Iya. Tidak. Tapi Ailin sadar gak ketika kita sosial media banget, kayak artis lah, contohnya artis lah. Baik. Atau bahkan selebgram lah. Iya. Ketika dia emang udah followersnya banyak, like-nya banyak, ketika mereka pengen upload
lagi foto tentang mereka, video tentang mereka, atau bahkan snap tentang mereka itu ada tekanan tentang komentar orang. Iya, Karena dia harus terlihat perfect. benar Gitu. benar. Percaya nggak sih lu tentang Percaya. itu? Soalnya udah ada orang yang begitu. Orang terdekat saya. Oh, perlu disepil nggak sih? Tidak. Sepil nggak sih? Jangan ya. Jangan. Disepil nggak sih? Jadi kayak ini kan, dia pasti setiap dia pengen upload atau apapun banyak pertimbangan kan. Bener. Maksud gua, ya itu nggak enak sih hidup kayak gitu. Aileen Kalau juga sempet begitu. Sempat. Iya. Kalau mau post tuh banyak pertimbangan. Post nggak ya gitu. Alasannya? Maksudnya alasannya karena terlalu, kalau itu kan udah jelas dia selebgram, banyak yang ini. Kalau emang apa dia ngepost, nggak mungkin dong ngepost sesuatu hal yang jelek tentang dia kan. Kalau Aileen Itu gimana? karena Aileen orangnya gatekeeping. Kayak, Jangan bahasa Inggris please. ya gitu. Jadi nggak suka gitu terlalu mengumbar Mm-mm. tentang diri Aileen ke publik gitu. Jadi kayak orang-orang tuh nggak perlu tahu gitu. Tapi sadar kan kalau hidup itu butuh orang lain, sadar kan? Setuju gak dengan kalimat itu? Tidak. Kenapa? Karena Aileen merasa bahwa Aileen bisa ngapa-ngapain dengan diri sendiri. Maksudnya kayak tidak begitu mempengaruhi diri gitu loh orang lain tuh. Iya sih emang nggak Iya. mempengaruhi diri. Cuma Cuma ada benernya juga. Gimana ya? Gitu. Cuma bergantung ke orang lain itu nggak baik juga. maksudnya kalau bergantung ya oke lah, nggak baik ya. Cuma tetap kayak kita tetap butuh orang lain gitu loh. Iya, tetap butuh. Tetap beberapa keadaan itu kita butuh orang lain gitu. Maksud gua. Kalau bergantung ya iya sih. Gue juga sadar kita juga nggak boleh bergantung sama orang lain juga. Karena orang lain juga kan punya bebannya sendiri kan. Benar. Maksudnya kita mau nambahin beban dia dengan hidup kita. Kalau itu sadar sih. Terus kalau ini tadi sekolah, Ya, di lingkungan sekolah gimana? maksudnya gimana? Nyaman atau ada beberapa yang mungkin congornya agak bebas ya kan? Ya Iya. biasa lah lingkungan sekolah. Gimana, ngerasa nyaman? Untuk di awal baru masuk SMK tuh tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman karena belum menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Oh iya, oke. Kayak Aileen jatuhnya dianggap kayak aneh karena memiliki kesukaan yang beda sama orang-orang. Tuh. Dan untuk sekarang karena udah bertemu teman yang memiliki kesukaan yang sama, itu sudah better lah. Tapi berbeda di antara orang yang sama itu seru tau. Seru. Ya kan orang-orang kan pengennya punya temen yang ibaratnya humble dengan mereka, cuma kita berbeda dari mereka itu kayaknya seru. Cuma mereka kebanyakan Gak mau ngerti. tidak suka dengan perbedaan itu. Tidak bisa menerima perbedaan. Gitu. Jangan-jangan alasan Aileen introvert itu karena tekanan dari gitu juga gak sih? Maksudnya tekanan dari hal yang kayak gitu, pergaulan ya. Ketika Aileen mencoba untuk bergaul dengan pikiran yang berbeda, teman-teman malah nggak mau ngertiin gitu. Jadi kayak males lo bergabung. Enggak sih. Enggak. Jadi tetap kalau mau Emang. bergaul. Gitu. Ada ini ya nggak sih? Aileen merasa di masa teman-teman Aileen gak mau ngertiin Aileen lah ya bahasanya. Iya. Di situ ngerasa males gak sih buat temenan sama mereka, atau malah ya udah gitu aja, emang mereka nggak suka ya udah. Merasa ya udah. Ya udah. Ya udah. Jadi jalanin aja. Ya. Terus mulai ketemu teman yang satu frekuensi di kelas berapa?
Di kelas 2. Kelas 2. Iya. Semenjak ikut ekskul kah atau emang lagi ketemu masanya? Emang lagi ketemu masanya aja. Tuh. Lingkungan kelas atau di luar lingkungan kelas? Di luar lingkungan kelas sih tepatnya. Ya. Aduh, pergaulan. Tapi percaya nggak sih kalau pergaulan yang baik itu bakal membuat diri kita juga ikut baik? Kalimat itu. Jadi kita dituntut untuk mencari pergaulan yang baik supaya diri kita baik. Percaya nggak sih? Mikir dulu ya. Ya nggak apa-apa lah sambil diminum kopinya tuh. Baik. Panas lagi. Mesen yang dingin jadi Oke. panas. Lingkungan yang baik menuntut orang untuk menjadi baik. Bukan, maksudnya lingkungan yang baik itu bisa buat diri kita baik. Jadi banyak orang yang menyarani kita untuk mencari lingkungan yang baik. Menurut Aileen sih tidak begitu berpengaruh. Terus pengaruhnya lebih kemana? Dari diri manusia itu sendiri. Gitu. Jadi walaupun lingkungan itu jahat, kalau emang dari diri sendiri menolak jahatnya itu, Iya. Gitu, dari diri sendiri. gitu. Ya dari kalimat itu juga sebenarnya gue nggak setuju sih sebenarnya. Oke. Karena gimana ya, menurut gue ada lingkungan yang buruk juga. Lu lingkungan buruk ya, lu lingkungan buruk, terus ada lingkungan baik. Oke. Yang lingkungan buruk juga butuh perhatian gak sih? Perhatian. Maksud perhatian itu ada hak mereka untuk berteman sama orang yang baik. Ada dong. Ya ada kan? Ada. Seharusnya itu bukan malah dijauhin kan? Iya. Harusnya dirangkul supaya menjadi lebih baik. Benar. Ya kan? Betul. Gue nggak setuju kurang setuju Kurang dengan setuju, kalimat iya. itu sebenarnya. Oke. Tapi pernah nggak di lingkungan kelas ya lingkungan kelas sekolah gitu, Oke. pernah nggak sih ketemu masa dimana ada kelompok yang sedikit diskriminasi lah dari guru. Jadi karena kelompok itu males-malesan gitu. Pernah ketemu nggak sih? Atau bahkan Aileen sendiri yang ngerasain? Ikut nyengir sih. Males-malesan. Iya, maksudnya entah itu kelompok yang nakal, kan biasanya ada Iya. diskriminasi kan antara yang pinter sama yang bodoh, itu kan pasti ada kan. Pernah nggak ketemu masa itu? Pernah. Pernah. Sedang berada di masa itu. Jadi diskriminasinya yang bodohnya atau yang pinternya? Saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Netral dong. Bisa dibilang netral nggak? Enggak dong. Kok? Menurut Aileen netral itu apa? Kalau nggak berada di tengah-tengah? Netral berarti dia kayak gimana ya? Ya kan? Ketika Aileen berada di tengah-tengah, ada orang yang nyuruh Aileen untuk nggak netral. Untuk netral berarti Aileen nggak netral. Tapi ketika Aileen emang netralnya nggak disuruh orang lain, berarti Aileen netral. Oh gitu. Iya. Baik. Kayak contohnya ya, contoh sederhana kayak ada dua pilihan A dan B. Ya, ada orang yang nyuruh kita untuk netral antara A dan B. Kita nggak netral karena orang nyuruh kita. Oke. Kalau kita netral Dari diri sendiri. dari diri sendiri Oke. itu baru kita netral. Berarti saya netral. Baiklah. Netral. Iya, netral. Jadi mau yang baik mau yang buruk Netral. Dua-duanya. balance Iya. tapi ya emang harus balance sih hidup itu. Tuh. Lomba LKS pengen lu gua ikut lomba gitu. Boleh? Tukeran. Enggak dong, jangan yang bahasa Inggris juga. Aduh, Boleh kalau mau tukeran. nggak mau bahasa Inggris soalnya. Inggris. Tapi LKS itu semuanya bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Nggak jadilah. Saya tidak mau ikut lomba. Bukan nggak bisa ya, cuma emang
saat ini lagi males aja gitu untuk belajar bahasa Inggris itu. Sebenarnya diri sendiri ngakuin kalau bahasa Inggris itu pasti penting, penting banget. Penting. Cuman entah kenapa ini namanya manusia lu males aja. Ya, males. Menghilangkan kemalasan tuh susah. Susah, bener. Kayaknya kalau menghilangkan nggak bisa deh. Tapi kalau mengurangi mungkin Oh bisa. iya, benar. Ya kan? Tuh. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara kita menghilangkan kemalasan, gimana Mengurangi. kita mengontrol itu. Baik. Jadi untuk hari ini ada kesibukan apa nih? Hari Ya ini- udah dipanggil kan, ntar lu punya kesibukan lagi. Tidak Tidak. ada kesibukan untuk hari Minggu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi minggu kemarin nggak bisa. Iya, minggu kemarin itu masih magang. Oh iya masih magang ya. Iya, bener. Minggu kemarin. Ya kan bener. Emang kalau magang berapa? Dari jam berapa sih? Dari jam di awal tuh dari jam 10 sampai jam 7. Terus untuk minggu berikutnya itu dari jam 8 sampai jam 8 lagi. 8 malam. Iya. 12 jam dong. Sebenarnya nggak apa-apa pulang lebih awal dari itu, cuma karena udah tahu pekerjaannya dan itu seru, jadinya lanjut aja. Iya. Gitu. Iya gue paham kok itu. Karena waktunya cuma bentar juga kan, 2 minggu. Tapi telat nggak manggilnya? Manggil. Maksudnya ada ya harusnya kan kalau tepat 2 minggu, misalnya kita selesai Sabtu disusul sama pembimbingnya ya Sabtu gitu, atau ada unduran waktu. Pas. Harapan Aileen sebenarnya pas atau enggak? Bingung ya? Pengennya lebih. Enggak. Tapi kemarin kayaknya magang. Kemarin kan ada UTS ya, meet. Ada meet kan di sekolah. Terus gimana itu meetnya? Itu susulan. Susulan. Belum Udah selesai susulan belum? sampai sekarang. Iya, Terus anteng aja. anteng dong. Anjir. Serius. Serius. Kok anteng aja sih? Iya. Karena saya juga bingung. Udah coba ngubungin guru-guru mapel lah? Belum, males. Oh iya, males emang susah dihilangin sih. Iya, bener. Mungkin nanti kalau ketemu pas di pelajaran baru minta tugas. Mungkin itu setelah LKS nggak sih? Biar fokus gitu nggak sih? Cuma kan bagi rapor tuh gak Kapan bisa emang? ditunda. Kapan emang itu? Belum tahu, katanya minggu besoknya lagi. Besoknya lagi. Katanya. Oh, iya, sebenarnya LKS ya. Ya diuber lah. Ya seenggaknya action lah, entah itu ngechat ya kan, kace kita, masa nggak ada sih action ketipis buat nanyain gimana nilai saya. Buset, malesnya Nggak usah. beneran. Gak usah ada nilai. Tapi pasti ada nilai lah, pasti ada Ada. bantuan lah, karena mewakili kan. Ya termasuk mungkin mewakili itu SMK. dari pelajaran ini aja sih, pelajaran jurusan. Iya. Pelajaran jurusan. Berarti untuk pelajaran yang non jurusan, Aileen harus ngejar juga dong. Iya. Tapi Kemarin- masih males. Masih. Kemarin baru kerjain bahasa Indonesia sih. Pelajaran non jurusan ada berapa sih? Gak tahu. 9 dapat lah. Nyampe enggak sih? Kalau 81 berarti masih 7, banyak amat. Terus ya kemarin susulan itu bahasa Indonesia suruh ngapain? Disuruh selesaiin tugas yang sebelumnya. Tugas sebelumnya. Iya, baru disuruh gitu aja. Tugas sebelumnya. Tugas. Tapi masih mid juga sih. Betul. Harusnya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu banyak tekanan lah. Tapi ya harus dikerjain juga. Harus. Kewajiban gitu sebagai siswa. Iya nggak sih, ngerjain tugas itu kewajiban sebagai siswa nggak sih? Kewajiban sih. Walaupun dengan keterpaksaan, Iya, suka nggak suka, mau nggak mau. kewajiban. Ntar lagi kelas, oh masih lama dong, kelas 12 ya, Masih lama. Tahun depan? tahun depan Iya. semester. Terus untuk kedepannya kelar SMK ngapain rencananya? Bersantai. Belum tahu, tidak ada gambaran. Padahal Mungkin suka ngegambar, tapi nggak ada gambaran perihal itu. Gimana? mungkin mau kuliah.
Mau kuliah? Iya, Ambil apa? seni, Wow. seni kriya. Lagi tertarik di situ untuk sekarang. Oh gitu. Iya. Seni kriya itu yang gimana sih? Aileen lagi tertarik di seni kriya bagian kayak membuat kerajinan dari logam gitu. Oh ya tekstil ya lebih Iya, masuk betul. ya. Kayak buat patung. Itu seni kriya. Berarti nanti harus punya pahat, punya kan buat patung kan, punya Iya. pahat, punya Itu palu. seru. Lagi suka ke sana. Tapi emang orang yang seni itu biasanya imajinasinya juga wah, Imajinasi imajinasinya itu liar gitu. liar. Iya, ya konteksnya Maksudnya liar itu kemana-mana lah. baik. Banyak ide gitu. Ya itu termasuk. Baik. Cuma kadang nggak bisa terrealisasikan idenya. Jadi cuma ada di ya udah di otak aja gitu. Iya, berimajinasi. betul. Berimajinasi. Jadi untuk kedepannya mau rencana untuk saat ini kuliah. Mm-mm. Cuma kan belum ketemu PKL kan? Belum. Nanti kalau ketemu PKL terus ketemu nyamannya kayaknya enakan kerja deh gimana tuh. Kalau misalnya di tengah jalan nanti yang seharusnya kedepannya adalah kuliah ketemu nyamannya kerja, tetap mau kuliah atau mau kerja? Mungkin dibarengin atau kerja Serius dulu baru kuliah gitu. Serius loh. Enggak Capek serius loh. sih. Capek. Karena belum siap gitu. Cepet banget. Saya masih mau bersantai. Anjir. Saya masih mau bersantai. Iya. Dikira Saya hidup masih 15 tahun. Iya, Baru 15 tahun. iya justru ada yang namanya siapa ya namanya? Warren Buffett. Pernah dengar nama Warren Buffett? Belum. Dia adalah miliarder. Oh. Dia punya, kalau nggak salah ya, dia punya saham terbesar di McD kalau nggak salah. Dia itu dulunya di umur 11 atau berapa belas tahun lah, masih belasan kalau nggak salah. Baik. Dia itu berinvestasi. Cuman di umur segitu, di umur masih 11-12an, tahun depan investasinya itu saham dia itu dijual, baru naik berapa persen gitu. Di beberapa tahun berikutnya saham yang dulu dia beli itu naiknya gila banget. Nah dari situ dia bermotivasi ya ngebangun diri sendiri supaya lebih teguh gitu untuk tetap berinvestasi, sampai akhirnya dia berjanji ngomonglah ke keluarganya. Dia ngomong ke keluarganya, kalau sampai saya tidak menjadi miliarder di umur 30 kalau nggak salah. 30 saya akan bunuh diri. Ada itu kisahnya. Di 90-an lah, tahun 90 enggak 90-an, maksudnya 900-an. Tahun 40-an apa. Oke. Sampai akhirnya ya dengan dia ngomong kayak gitu, secara tidak langsung kan nggak mungkin kan dia mau malas-malasan kan. Akhirnya di umur 30, belum nyampe 30 malah dia udah jadi miliarder. Sampai sekarang. Warren Buffett namanya. Jadi dia menekankan ke diri sendiri gitu. Bahwa dia harus. Ya. Tapi nggak baik sih menurut gue. Itu bertentangan dengan ilmu stoikisme. Menurut gua. Karena stoikisme itu lebih berpikir naturalitas dan rasionalitas. Yang di luar nalar, di luar logik kita ya jalanin aja sesuai gimana maunya alam semesta aja. Iya. Dah. Panjang ya obrolan kita hari ini ya. Iya. Ya ampun, panjang. sampai 3 batang nih gua ngerokok nih. Surya lu 3 batang, Surya 1 batangnya 15-20 menit, berarti sejam. Oh ya? Sedang lah. Ya ini hitung kasarnya aja. Oh, sejam gitu. kita ngobrol lu. Ngobrol yang ya semoga sukses lah ya. Baik, terima kasih LKS-nya. banyak. Persiapannya matengin lagi, Iya. terus humblein lagi lah, pasti bisa lah itu. Gak mungkin gak bisa. Iya. Baik. Adit yakin. Adit pasti bisa. Terima kasih banyak Kak Adit. Kak Adit. Jadi PR-nya cuma itu doang kan? Iya. Nggak humble aja. Kurang, masih ragu aja. Masih ragu aja. Jangan mencoba
paling pesan Adit, jangan mencoba untuk menghilangkan ragu itu, lebih baik mengontrol aja sih. Oke. Ada masa dimana kita harus tetap ragu, ada masa dimana kita nggak boleh ragu. Jadi lebih ngontrol keraguan itu. Jangan dihilangin. Nanti kalau dihilangin nggak bisa ragu sama orang nggak ragu, itu harus ragu loh. Jangan terlalu percaya kan. Iya ya. Benar. Jadi harus tetap ada ragu itu. Begitupun males ya, yang Aileen bilang. Kalau bisa sih malesnya lebih bisa kekontrol aja sih. Oke. Enggak masalah. Maksud gua, lu mau males-malesan enggak masalah, itu hak Iya. kita juga mau males-malesan, cuma kan dampaknya ke diri kita sendiri. Jadi lebih baik daripada biar dua-duanya dapat, malasnya tetap ada dan Ragu. bukan, malasnya tetap ada, Oke. rajinnya tetap ada, ya balance saja. Diupayain untuk 50%. Oke. Jangan malesnya 80%, rajinnya 20%. Ini mah sampai UTS Nggak aja bisa dikerjain gua malah kerok. Bisa dong. Bisa lah. Bisa kan? Bisa. Masa nggak bisa sih? Nonton anime aja Bisa. bisa kok semalaman sampai subuh. Banyak tokoh yang bilang kurangi tidurmu, ya kan, untuk mengejar lah. Pokoknya banyak kerja, cuma tidur 4 jam dan sebagainya kan. Kalau kata Levi Ackerman, Apa tuh? buanglah mimpimu dan matilah. Deep, anjir, buanglah mimpi lu. Gitu, Jadi katanya. menurut lu apa itu? Menurut lu artinya apa? Dari kalimat siapa tadi? Levi Ackerman. Iya, menurut lu apa artinya? Artinya nggak tahu sih. Tidak berarti. Tidak berarti. Cuma ungkapan Tapi aja. baik nggak? Tidak Dia baik. omong? Tidak baik. Tidak baik. Buanglah mimpimu dan Matilah. kalau kalimat pertama setuju nggak lu? Buanglah mimpimu. Tidak. Tidak setuju kan? Berarti lu orang yang cukup bermimpi. Iya, bermimpi. Kalau nggak ada mimpi nggak seru dong. Iya sih. Iya, tapi kan mimpi itu kan ada dua kan, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk kan. Maksudnya ketika kita bermimpi ada yang hasilnya baik dan buruk. Ya kan? Ketika orang bermimpi. Cuma yang enggak, ada pepatah yang bilang kejarlah mimpimu sampai ke negeri Cina, itu satu ada. Terus kejarlah mimpimu sampai setinggi-tingginya itu kan. Oke. Padahal mereka nggak sadar kalau mimpi itu adanya ketika mata terpejam. Enggak. Gue udah mimpi pas tidur kok, realitas aja. Mimpi sambil nggak tidur juga bisa. Iya, tapi maksud gue jangan jauh-jauh loh, harus kita ke negeri Cina dan sebagainya. Simple kok maksud gue itu. Oke. Dengan kita tertidur aja kita bisa mimpi Iya. gitu kan. Maksud kalimat gue. Udah. Makasih ya, sukses terus. Pokoknya Dengan senang hati. semoga pesan-pesan gue ini ya hak lu sih untuk ngambil Iya. atau enggak, yang jelas semoga bermanfaat dan sukses terus lah. Makasih Oke. banyak Adit. Makasih ya, Ya. Aileen. Oke.